Kita akan mulai saja ibadah kita. Kita percaya saatnya Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita mau menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita katakan masuk Tuhan Maha Kudus.
Saat ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh persoalan kami dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, memberikan kepada kami kuasa. Dengan kuasa-Mu kami menolak segala roh yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam bentuk apapun itu kami tolak dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi, pembebasan terjadi, mujizat terjadi. Tuhan jamah yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat setan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan semuanya dilalap dan dijamah oleh Tuhan. Segenap hidup kami adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, pulihkan hati kami, pulihkan keadaan hidup kami, perbaharui kami Bapa, hari lepas hari. Dan kami percaya kami adalah milik-Mu, adalah ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kemenangan terjadi di tempat ini. Nama Yesus dimuliakan. Urapi seluruh para pelayan-Mu, pemain musik, pemimpin pujian, senior, penari tamborin. Urapi hamba-Mu yang berbicara menaburkan kebenaran firman-Mu, yang semuanya ambil bagian dalam pelayanan. Diurapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu, dan Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami dalam kuasa perlindungan-Mu. Sebab hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh korban persembahan kami. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Ucapan syukur kami dan semua yang kami bawa kepada Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kemenangan terjadi. Nama Yesus ditinggikan. Sebab kuasa Tuhan hebat, Tuhan ajaib dan dahsyat. Dan kami membuka ibadah ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa memuliakan nama-Mu dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih berdiri saudaraku. Sebelum kita nyanyi bilang-bilang, saya mau salam dulu. Salam saya begini, kalau saya bilang ada sukacita, saudara jawab amin. Ya, tapi tidak bisa duduk sebelah sini jawab amin. Kalau saya bilang duduk sebelah sini, sebelah sini jawab amin. Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita saudaraku? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa saudaraku. Kita katakan ada kiranya Allah Yesus.
Yesus, jalan kebenaran, kehidupan. Bila sengsara dan kesukaran memimpin hidupku, bila cobaan
tiada henti-hentinya kami bersyukur. Maka yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan Engkau selalu ada dan setia dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah membiarkan kami berkekurangan, karena Engkau Allah yang hidup. Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami sadar, kami tahu apa yang kami miliki semua datang daripada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami tidak percaya Engkau sanggup memberkati kami lebih dan lebih lagi dalam segala pekerjaan, usaha, sawah, ladang, kebun. Semuanya Engkau bisa berkati dengan berlipat kali ganda. Karena itu kami tidak lupa. Oleh karena kebaikan Tuhan itu, pagi ini kami boleh mengucap syukur dengan memberikan karya syukur bagi Tuhan. Engkau tidak pandang banyak atau sedikit yang dapat kami berikan, tapi melihat hati kami memberikannya dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga kami. Karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hidup bagi kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya dan Bapak Ibu dekat berdiri. Kita akan mempersiapkan hati. Kita mau terima firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita. Kalau harapan bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan
pernah melepaskan kami. Tangan yang memberi kemenangan, tangan yang memberi pertolongan, tangan yang memberi kepastian bahwa kami ada dalam kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu membimbing, memimpin perjalanan hidup ini. Inilah kehidupan kami Tuhan. Terimalah segala pujian kami, segala penyembahan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sebentar kami membuka hati untuk kami mendengar firman Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu, firman itulah penuntun hidup kami, yang membentuk, yang memperbaharui kami, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak Allah yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami membuka hati kami, dan kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami Tuhan saat kami mendengar firman-Mu. Kami bersatu hati dan tolak segala roh-roh yang bukan daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Enyah di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus berkuasa. Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu. Allah Roh Kudus urapi kami semua. Allah Roh Kudus urapi guru-guru sekolah minggu, dan kami hidup di dalam hikmat dan pengurapan Tuhan. Inilah hidup kami dan kami siap Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Ya, tidak terasa waktu kita berjalan ya begitu cepat rasanya. Ini sudah mau mengakhiri minggu bulan yang kelima. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari ya Kolose pasal 3. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Namun kita baca ya Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 saja ya. Perikop di sana manusia baru ya, manusia baru. Kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Berikutnya manusia baru. Kita baca ayat pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini kita berbicara tentang manusia baru. Amin, saudara. Tentang manusia baru. Kalau 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita,
yaitu bagaimana kita hidup, ya menjalani hidup sebagai keluarga anak-anak Allah. Amin saudara. Jadi kita sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Dan di hari Pentakosta saya sudah juga menyampaikan apa yang harus kita persiapkan untuk kita menerima janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dikatakan kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan membaptis kamu dan juga memenuhi kehidupanmu. Amin saudara. Sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak lagi menjadi hidup sebagai yatim piatu kata Yesus, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu tidak jauh, tetapi Tuhan itu ada di dalam hati atau dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah hari ini kita mau ya menerima firman Tuhan. Saya minta Yobel turun ke sini ya, yaitu bagaimana kita harus mengalami ya yang dikatakan hidup baru. Ya, hidup baru. Ya. Menjadi manusia baru adalah suatu ya proses rohani. Tidak bisa terjadi begitu saja. Tetapi akan kita alami yaitu setelah kita mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali sebagai anak-anak Allah. Lalu kita mulai hidup baru juga sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Nah kalau kita belum pernah mengalami lahir baru di dalam Tuhan, mana mungkin kita masuk ke dalam hidup baru, manusia baru? Tidak mungkin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Nah coba dibaca Bel. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat 6. Jadi dasarnya kita harus mengalami lahir baru ya di dalam Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga hingga ayat yang 6, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin saudara. Jadi kita harus mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Lahir baru di dalam Tuhan adalah proses yang daripada Allah yang dilahirkan oleh roh. Artinya setelah kita menerima roh Allah di dalam hidup kita atau dibaptis dengan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan kita ya dalam proses kuasa roh. Kalau roh itu memimpin hidup kita, berkuasa atas hidup kita, kita menjadi manusia yang baru. Sehingga kita boleh rasakan hidup kita bukan kita lagi. Sama seperti dalam perjanjian lama saya lihat ya, bagaimana Daud tatkala roh itu menguasai dia menjadi manusia yang beda, yang lain. Amin. Yang lain. Sehingga dari itu dia memandang persoalan hidupnya bukan menurut pandangan ya manusia yang terbatas, tetapi menurut pandangan bagaimana Allah yang Maha Kuasa yang ada di dalam dia. Itu sebabnya pada saat dia memandang Goliat yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel, ia tidak memandang bahwa Goliat itu hebat, tetapi yang dia pandang Allah yang ada di dalamku itu lebih hebat dari dia. Apanya dia? Amin saudara. Nah itu. Nah kalau kita ada di dalam lahir baru dalam Tuhan, kita mengalami hal yang sama.
Ya kita memandang segala sesuatu bukan berdasarkan ukuran dunia yang terbatas ini, tetapi ada sesuatu ya yang hidup di dalam kita dalam kekuatan supranatural itu. Amin, saudara. Sehingga tatkala kita mengalami lahir baru, pada saat itulah kita masuk dalam menjadi manusia baru. Ya, manusia baru sebagai anak-anak Allah. Dikatakan tadi yang terus-menerus diperbaharui sampai kepada ya menurut gambar haliknya. Artinya kita menjadi serupa dengan dia. Jadi disitulah tujuan perjalanan hidup orang Kristen. Kita dilahirkan kembali lalu kita menjadi manusia baru. Setelah itu kita akan terus-menerus diperbaharui oleh firman dan roh Allah yang ada dalam kita, sehingga akhirnya kita menjadi sama seperti gambar haliknya. Artinya serupa dengan Kristus itu. Nah itulah sebabnya Saint Paulus katakan, tatkala Yesus datang pada kali yang kedua nantinya, barulah pada saat itu kita tahu bagaimana kehidupan kita, tubuh kita, keadaan kita sesungguhnya. Tetapi pada saat itu kita tahu, tatkala kita bertumbuh dalam Dia, kita menjadi serupa sama dengan Dia. Artinya sama-sama dalam kemuliaan, dalam ya kehidupan kemudian yang kekal. Itu tujuan yang bangunan hidup rohani di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk mewujudkan hidup manusia baru di dalam kehidupan kita, maka Alkitab katakan ya kita harus ya mematikan cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu cara hidup lama. Cara hidup lama harus kita tanggalkan dari dalam hidup ini. Kebiasaan hidup lama yang menurut ya nenek moyang itu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu semua kita harus tanggalkan. Tetapi kita juga harus masuk dalam manusia baru yang mengenakan hidup manusia baru, ya, dan itu dihidupkan di dalam kehidupan kita. Apakah yang harus kita tanggalkan itu atau matikan, dan apakah cara hidup ya baru yang harus kita kenakan? Coba kita lihat ya. Jadi cara hidup lama yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita adalah cara hidup manusia lama, yaitu segala sesuatu yang duniawi yang mendatangkan murka Allah bagi orang-orang durhaka. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Yesus tapi hidup dalam cara hidup lama di hadapan Tuhan itu adalah sama dengan orang-orang durhaka di hadapan Tuhan. Coba dilihat Kolose pasal 3 dibaca ayat 5 sampai ayat 9. Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin, saudara. Jadi yang harus kita matikan, yang harus kita tanggalkan dari dalam hidup kita, yang untuk kita dapat masuk menjadi manusia baru itu adalah cara hidup manusia lama kita, yaitu segala sesuatu yang duniawi yang mendatangkan murka Allah. Apa tadi? Satu adalah percabulan, ya, percabulan. Kita melihat di dunia ini percabulan ini semakin marak, ya, dan membuat bangsa ini resah. Banyak anak-anak menjadi korban, ya, dan itu dilakukan oleh banyak orang-orang tua, saya lihat, baik terhadap cucunya, ya, terhadap juga
orang-orang yang pernah mengalami ya pelecehan, mereka juga akan melecehkan ya anak-anak di masa-masa yang mendatang dalam hidup mereka. Jadi itu cara hidup lama yang harus dimatikan. Dimatikan itu jangan timbul lagi di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kenajisan. Najis artinya kita mencemarkan diri kita dengan cara hidup ya yang najis, yang cemar. Hawa nafsu. Nafsu jahat. Nafsu jahat itu saudara memikirkan bagaimana untuk ya saudara menjalankan nafsunya terhadap orang-orang lain ya. Jadi menghancurkan kehidupan orang-orang lain. Nafsu jahat, ada kejahatan. Keserakahan 5. Yang keenam marah dikatakan tadi. Yang ketujuh gregetan. Ya, marahnya lalu sambil gregetan itu geram. Kejahatan. Fitnah. Kata-kata kotor. Ya, yang 10 kata-kata kotor. Yang ke-11 dusta. Dikatakan tadi dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ya. Ketika kita hidup belum menjadi anak-anak Allah. Tetapi sekarang matikan dan tanggalkanlah manusia lama serta kelakuannya. Dan itu harus dimatikan dan ditanggalkan karena kamu telah mengenakan manusia baru sebagai anak-anak Allah. Amin, saudara. Jadi kalau hal itu kita tidak tanggalkan, kita tidak lepaskan dari cara hidup kita dan hidup lama itu, Tuhan tadi katakan firman Tuhan itu sama dengan, makanya ada kurung di situ, dengan orang-orang durhaka di hadapan Tuhan, ya, yang mencemarkan diri lagi kepada hal-hal yang sudah ditinggalkan. Jadi kecemaran itu sama nilainya dengan penyembahan berhala, dosa yang sangat menjijikkan Tuhan. Ya, di zaman sekarang ini saya lihat ya, orang sudah hidup dalam Tuhan, tetapi selalu meragukan akan kuasa Tuhan. Itu hati-hati, sehingga akhirnya dia terjebak kepada berhala-berhala, mencari kekuatan berhala, ya, untuk supaya usahanya berhasil, supaya dagangannya laris, ya, ada terlaris, ada segala sesuatu. Nah itu sebabnya kalau orang kena penglaris, pikirannya hanya ke sana terus, biarpun lebih bagus di tempat orang lain. Nah itu berhala yang akan mengikat orang lain, yang mencemarkan kehidupan. Dan itu banyak orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen. Dan saya juga melihat orang-orang Kristen, kalau berharap kepada Tuhan itu adalah langkah terakhir katanya. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, kalau sudah dokter katakan angkat tangan, menyerah, tidak ada lagi, ya, dukun pun tidak ada lagi, baru dia berpikir, ya, kalau kita Tuhan, padahal dia sudah banyak kesana kemari menyembah berhala, ya, hidupnya sudah durhaka di hadapan Tuhan, hidupnya sudah jijik di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur punya Allah yang punya kemurahan. Saya selalu berkata, jika masih ada kesempatan dia mau bertobat dan mau berbaharui diri, saya percaya Allah tetap mengampuni. Asal jangan dia berbuat dosa yang mendatangkan maut. Sebab dikatakan dalam Alkitab, ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi ada dosa juga yang tidak mendatangkan maut. Tetapi untuk dosa yang mendatangkan maut, dikatakan oleh firman Tuhan, didoakan oleh siapapun tidak bisa. Kamu tidak perlu berdoa bagi orang itu. Nah, apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dosa yang mendatangkan maut, saudara, adalah kalau Yesus katakan adalah dosa menghujat Roh Kudus. Adalah dosa yang tetap mempertahankan diri di dalam cara hidup yang tidak berkenan tadi.
tetap menyimpankan itu. Nah, sedangkan sudah ditegur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menegur itu kan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang menegur. Saya memberitakan firman seperti ini sebenarnya bukan saya, tetapi ada Roh Kudus yang mendorong untuk menyadarkan kita supaya kita sadar. Tapi tatkala kita tidak mau mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh firman, nah itu bahaya saudara. Kalau sudah sekian Roh Kudus didukakan dan sekian Roh Kudus sudah saudara dia sebab roh itu kan ada batasnya, ya masanya. Kalau sudah dia sampai menghujat, nah akhirnya dia berkata, ya sudah lepas saja, tidak ada lagi waktu untuk dia dapat bertobat, ya sehingga keselamatan sudah hilang. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Jadi cara hidup yang tadi harus dimatikan atau ditanggalkan. Saya ulangi tadi, percampuran dikatakan 1, 2 kenadisan, 3 hawa nafsu, 4 nafsu jahat, 5 keserakahan, 6 marah, 7 geram, 8 kejahatan, 9 fitnah, 10 kata-kata kotor, 11 dusta. Nah itu harus ditanggalkan atau dimatikan dari hidupmu supaya kamu dapat masuk menjadi manusia baru. Sebab manusia lama sudah ditanggalkan. Ya. Yang kedua, setelah kita menanggalkan cara hidup manusia lama kita itu, maka kita harus menghidupkan lagi cara hidup manusia baru. Amin. Itu harus kita kenakan. Bagaimana cara hidup manusia baru. Amin saudara. Yaitu manusia sebagai anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17. Baca ya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17. Ini yang harus kita kenakan. Setelah kita tanggalkan manusia lama, kita mengenakan manusia baru. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin saudara. Jadi setelah kita menanggalkan atau mematikan cara hidup manusia lama kita, maka kita masuk untuk menghidupkan cara hidup manusia baru yang harus kita kenakan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tadi dikatakan Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya,
maka kenakanlah. Pertama adalah belas kasihan. Itu kita tanamkan dalam hidup kita, ya. Kita harus memiliki, ya, rasa belas kasihan. Kedua, kemurahan. Ya, suka menolong dan suka, ya, membantu, itu kemurahan. Kerendahan hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Kelemah lembutan, artinya tidak kasar, tidak lagi seperti orang yang suka membentak-bentak, ya, kelemah lembutan. Dan kesabaran, kesabaran. Serta dikatakan yang keenam, kasih. Kasih itu, ya, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini kasih menjadi puncaknya. Kemudian yang ketujuh, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Apa itu damai sejahtera Kristus? Damai sejahtera Kristus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Buah roh adalah damai sejahtera dan sukacita surga, ya. Sehingga kalau roh yang memerintah, ya, dalam kehidupan kita, dikatakan hendaklah sejahtera Kristus memerintah. Artinya dia memimpin, dia berkuasa dalam hati kita. Amin, saudara. Sehingga apa yang dikerjakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Artinya saudara-saudara, ya, kalau roh Allah memerintah dalam hidup kita, kita menjadi satu, ya, dengan Kristus sebagai kepala, kita jadi satu tubuh, ya, dan dengan sesama kita merasa menjadi satu, ya, satu Tuhan, satu pengharapan, satu iman. Amin, saudara. Sebab Tuhan menjadikan kita menjadi satu keluarga Allah. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang memerintah di dalam hati kita. Kemudian yang ke-8, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Apa itu perkataan Kristus? Itu firman, ya. Sehingga kalau firman itu, ya, diam dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita, apa yang dilakukan, ya, sehingga kamu dengan segala hikmat, dikatakan, dapat mengajar, dapat menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah dalam hati. Nah, itu karena kita mempunyai kekayaan firman di dalam hidup kita. Itu sebabnya Alkitab katakan orang yang hidup baru dalam Tuhan itu tidak pernah dia tidak mengisi hidupnya dengan firman setiap hari. Amin. Siang malam harus ada waktu. Amin, saudara. Sehingga kalau firman itu, ya, di dalam kehidupan kita mudah menghadapi masalah orang lain, kita dapat arahkan, oh ini firman Tuhan. Sehingga nasihat kita bukan lagi menurut pikiran nenek moyang dulu, pikiran dunia, tetapi menurut pikiran firman Tuhan. Firman itu Allah sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saya punya contoh saudara dan saudara kami yang sakit di rumah sakit. Saya tanya begini kepada dia, gimana perasaannya? Oh, nak mati, itu nak keluar berbiti, betul nah, ditahan biar hal aku. Oh, kita berbuat dunia tu. Are, kalau jadi kuman biti, kita pernah minyak sidai, kuman biti, dia tahan. Wah, dia nama dengan dia. Dia mereka berdua berbiti mati kau. Tapi mati di dalam dosa. Nah, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, tidak membiarkan kita. Ya, Tuhan sanggup membebaskan roh-roh yang mengganggumu. Ya karena firman Tuhan kan. Dia sanggup. Kenapa
Kenapa kamu khawatir? Nah sekarang buka hatimu untuk Tuhan. Ya makanya tadi kita sampai kita memuji, ayo kita memuji Dia. Terkadang kita memuji Dia, saya percaya Roh Allah ada di sini. Roh Allah bekerja di dalam tubuhmu. Apa yang dapat dikerjakan oleh kuasa iblis? Amin, saudara. Nah kalau Allah ada, dia tidak kesulitan bagi Dia untuk katakan sembuh kamu sekarang, sembuh. Tuhan Yesus katakan kepada orang sakit dengan sepatah kata, bermacam-macam penyakit orang itu sembuh. Tetapi Alkitab katakan, walaupun berkata demikian Yesus, patah kata memang terjadi, tetapi dia ambil alih. Penyakit dan kuasa penyakit yang menggerogotimo, yang dihadapinya bukan dirimu, tetapi Kristus yang engkau percaya. Sebab itulah kasih karunia. Kasih karunia Allah ambil alih segala persoalan kelemahan manusia yang dipermainkan oleh kuasa dosa kutuk. Dan Tuhan katakan, sekarang hadapi saya, sebab Dia adalah kekasih. Sebab Dia buka hati untukku. Amin, saudara. Nah itu kan firman Tuhan. Coba kalau kita pikirnya, aduh lah pasiflah, kira nanti kita bayar kami itu bangkit kita. Nah itu kan pikiran dunia. Sama putih, aku menduan sahabat gue kurang itu. Nah lah sahabat kami jadi mahwih. Meskipun sama kalau jadi. Kenapa saya katakan itu? Dulu ada saudara saya namanya Jadin, saudara. Jadi badannya besar. Nah itu yang seringkali saya katakan, kami Jadin. Makanya saya selalu ingat kami Jadin itu berseput, karena saudara saya itu besar badannya, kami Jadin. Bella tersinggung lah. Iya betul sama kami Jadin. Itu kan bergurau. Nah saudara, ya itu kan dulu mungkin karena dia lihat tubuhnya besar, yang kecil takut. Padahal orang yang seringkali besar tubuhnya itu yang seringkali takut. Nikah. Nah orang-orang kecil jarang takut. Kenapa? Karena dia gue kambing begitu, kok dihayung kaki nah. Langsung kamu perang 50 tahun salah, tapi korek bitin. Cuma mulai 20 kan. Bapak Ibu saudara, itu pikiran dunia. Tapi kita kalau pikiran Tuhan, ya Tuhan itu, ya Dia berkuasa atas segala sesuatu. Amin, saudara. Dan Dia ada di dalam orang yang mau hidup dalam rancangannya. Amin. Jadi manusia baru itu adalah rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, kamu buka hati saja untuk Yesus. Sekarang saya mau sembah Tuhan ya. Dia sampai teriak, orang pin apa beme, tambahan di tengah, saya jadi ini kisah. Sembah Tuhan, tidak usah pikirkan itu. Amin. Tidak usah pikirkan itu. Nah kalau kita dalam Tuhan, ya seberapapun Dia, ya. Makanya sebenarnya gini ya, kalau kita misalnya pelepasan orang itu sulit kelihatannya, karena kekuatan roh itu mengikat dia. Mungkin sudah sekian sering dia memasuki orang itu. Saudara, Allah kita punya kuasa yang tidak terbatas. Amin. Itu firman Tuhan. Ya, mungkin pada saat awal kita menyembah Tuhan, kuasa yang dipercayakan kita masih belum besar. Nah, kalau kita tetap membuka hati Tuhan, kami tetap menyembah Engkau. Terserah roh mau tetap di situ atau mau keluar. Saya memuji Tuhan, saya sembah Tuhan. Saya percaya aliran kuasa itu ditambahkan, sehingga akhirnya saudara dia berteriak, dia pasti keluar. Amin. Saya ingat dulu waktu ya Pak Guat ya tahu, waktu Indonapi dulu yang kita doa, ya itu baliak beritanya. Nah, waktu kita doakan menyembah Tuhan, dia berkata pindah ke belikat kalikut kuangata kami. Pindah ini ke baik, pindah ini ke kuluk. Nah, saya katakan kau diam sajalah. Sekarang ayo kita tetap menyembah Tuhan. Terserah mau keluar apa.
akhirnya saudara tidak akan mungkin dia dapat bertahan. Amin. Ya, nanti mampui ke rumah kerenginya kan, Bapak Kris itu kurang mampui. Kalau sendapang lah, terlewat Bapak Kris kunjung, tapi dia dipikir. Nah, saudara-saudara kekasih. Nah, itu kalau kita dalam Tuhan. Karena Tuhan itu firman Tuhan katakan, kuasaku tidak terbatas. Yang aku akan curahkan kepadamu itu. Yang penting bagaimana hatimu, siap tidak untuk menerimanya, untuk memuliakan aku, untuk aku datang kepadamu, siap tidak? Itulah tadi kita menasihati sambil memuji Tuhan, sambil menyembah Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, sebab kita berpegang kepada janji firman Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang kita kenakan sebagai manusia baru tadi. Kemudian yang ke-9 apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan segala perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin, saudara. Jadi kalau kita menjadi manusia baru, kita apapun juga yang kita lakukan, kita memuliakan nama Yesus. Amin, saudara. Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat-ayat sebelum selanjutnya itu, saudara, mungkin kita bekerja, ya, pimpinan kita orang yang tidak bertobat, tidak ngerti, dia suka marah, suka memaki. Tapi kita harus sabar, ya, lakukan dengan baik apa yang menjadi tugas kita. Walaupun mungkin dia memotong gaji kita, ya, yang tadinya 3 juta jadi 1,5 lah. Nah, tetapi Alkitab katakan kita tetap lakukan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita upah yang daripada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, itu kan firman Tuhan, itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita, untuk membela kita, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Justru disitulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan yang memperhatikan, dan Tuhan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang kita kenakan tadi, ya, setelah kita menanggalkan manusia lama kita atau segala sesuatu yang duniawi tadi, maka kita mengenakan yang pertama balas kasihan, kedua kemurahan, ketiga kerendahan hati, keempat kelemah lembutan, kelima kesabaran, serta kasih yang menyempurnakan semua, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian hendaklah damai sejahtera Kristus, yaitu Roh Tuhan yang bekerja dalam kita, membimbing kita, ya, sehingga Dia berkuasa atas hidup kita, dan kita merasa bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan dan satu di dalam gerejanya. Kedelapan, hendaklah perkataan Kristus dalam segala kekayaannya diam di antara kamu, sehingga kamu dapat menasihati, menegur dalam kasih, sambil memuji menyembah Tuhan dalam segala hal, bukan dengan pikiran dunia, tapi firman perkataan Kristus. Yang ke-9, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, itulah cara hidup anak-anak Allah sebagai manusia baru, dan itu terus menerus diperbaharui di dalam hidup kita sampai kepada kesempurnaan Kristus, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal inilah tadi dikatakan, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi Kristus yang berotoritas di dalam kehidupan kita, entah hidup kita sebagai budak, sebagai merdeka, sebagai orang
yang terkenal orang tidak terkenal, tetapi kita mempunyai Allah yang maha besar, yang ada, yang bersatu dengan kita untuk kemuliaan kekal. Amin, saudara. Di dunia ini kita melihat orang banyak bangga karena orang tuanya pejabat, orang tuanya mungkin ya punya kuasa, punya kekayaan. Tetapi yang lebih bangga sebenarnya kita sebagai anak-anak Allah. Bapak kita itu adalah Bapak yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Amin. Atas segala surga, atas segala sesuatu dunia ini, dunia yang akan datang. Dan Dia ada di dalam kehidupan kita. Itu yang kita bangga. Itu yang kita syukur. Amin. Sebab apapun keadaan dunia ini hanya seperti uap saja. Pemerintah itu seperti sebentar saja di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu semakin diperbaharui sampai kepada kemuliaan kesempurnaan yang untuk hidup yang kekal. Amin, saudara. Amin. Tetapi Paulus katakan, dia berkata sambil menangis, dia menasihati jemaat-jemaat di Filipi. Dia katakan, aku menasihati sambil menangis. Karena apa? Karena aku melihat ada banyak orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi justru cara hidupnya menjadi seteru salib Kristus, bertentangan dengan imannya, dengan karya penyelamatan Tuhan. Karena apa? Sebab ya Tuhan mereka yang mereka banggakan bukan Tuhan penguasa, tapi perut mereka dikatakan. Dan pikiran mereka hanya membanggakan yang duniawi, bukan bangga kepada Bapa di surga. Dan itu sangat menyedihkan dalam kehidupan. Coba dibaca Filipi pasal 3 ayat yang ke 18-19. Filipi pasal 3 bagian depannya. Ya, Filipi pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat ya rasul-rasul, nabi-nabi, yang orang-orang yang selalu hidup bergumul dalam Tuhan untuk pekerjaan Tuhan banyak menangis. Karena apa? Sebab banyak orang yang sudah berkata Kristen, tapi cara hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Artinya saudara-saudara masih dalam cara hidup yang lama, tidak masuk dalam cara hidup manusia baru. Ya, karena dia tidak mematikan cara hidup lama, sehingga masih saja ya hidup seperti itu. Apa akhirnya? Paulus katakan, apa yang dibanggakan? Kesudahan mereka adalah kebinasaan, dia berkatakan. Pikiran mereka hanya berpikir perkara-perkara duniawi saja. Oleh sebab itu, kalau kita baca surat Paulus itu, hendaklah kamu punya pikiran yang ada dalam Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, katanya. Ya, so di sanalah kamu mempunyai hidup yang sesungguhnya. Yang di dunia ini semua sementara. Tetapi tatkala kita hidup sebagai manusia baru, saudara, maka tidak akan pernah kita khawatir dalam hidup, dalam kesulitan, kesukaran apapun di bumi ini. Sebab ada kehidupan Kristus secara pribadi yang hidup di dalam kita, yang kita andalkan. Dialah sumber segala sesuatu. Sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber pertolongan. Dan Dia tidak pernah memelihara hidup kita. Amin, saudara. Amin. Banyak saya doakan kemarin yang di rumah sakit itu.
Saya melihat ada banyak yang yakin. Dia berkata, Pak Pendeta, saya yakin saya pasti disembuhkan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah kerjakan keselamatannya sempurna bagi saya. Ya. Penyakitnya apa? Sudah stroke, pendarahan otak. Dokter katakan ini itu. Nah, saya katakan kalau kamu pikir perkataan dokter, tapi ada dokter di atas segala dokter dan siap memberikan sesuai imannya. Saya katakan, maka sekarang dia bekerja di dalam dirimu. Tinggal beberapa hari engkau akan melihat pekerjaannya dan engkau akan melupakan penyakitmu dan engkau ada dalam keadaan yang baru dari Tuhan. Amin. Karena Yesus sendiri berkata, setelah imanmu itu terjadi. Tapi kalau orang kita doakan, aduh mati, dia tuh nanti naik, dia boleh naik, nah, sama Yesus begitu jatuh, nah gitu nah. Sudah lebih baik kita sudah tolak sendiri. Padahal kita sudah malam-malam, aduh Tuhan tolong, tangis dia. Itu berbahaya. Amin, saudara. Nah, itu terjadi. Oleh sebab itu kita harus bangun dalam diri kita, ya, membangun, mengenalkan bagaimana kita hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan yang terus menerus, ya, sehingga semakin hari kita mengenal dia dan kita menjadi serupa dengan gambar harimnya. Artinya menjadi serupa dengan dia. Bagaimana dia menyatakan kasihnya, demikian juga kita hidup di dalam itu dan kita menikmati sukacita dalam Tuhan. Amin, saudara. Sehingga hal itulah nanti kita menjadi satu kerajaan, bukan lagi bangsa ini, bukan lagi orang ini, bukan lagi orang lemah, bukan orang budak, tetapi kita anak-anak Allah yang Maha Kuasa. Amin. Inilah yang menjadi, ya, tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, tetapi Tuhan punya program yang pasti di dalam kehidupan ini. Sebenarnya kita berdiri semua, kita sembah Dia, kita akui Dia. Sebab Dialah Tuhan kita yang ajaib dalam kehidupan ini. Haleluya. Glory Tuhan. Oleh sebab itu kita harus perhatikan diri sesama bagaimana kita hidup. Ini sudah saya sampaikan juga firman Tuhan. Ya, jangan kita seperti orang lebel, tetapi kita harus seperti orang arif yang hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, program Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak tertinggal bersama dunia yang akan dirusak, dihancurkan, tapi kita diperbaharui dalam kuasa yang besar. Amin, saudara. Bersama dengan Dia. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup sebagaimana kita hidup hanya oleh kasih, hanya oleh cinta yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Yesus mau kita hidup sebagai manusia baru, ya, yang terus menerus diperbarui, sehingga kita katakan bahwa kehidupanku ini ada oleh kasih, hanya ada oleh cintanya,
Mari bersatu di dalam doa. Saya sudah memanggil Jesus untuk hadir di tengah-tengah ini secara pribadi, karena Bapak Gembala tadi meminta siapa yang mau didoakan. Jikalau Anda rindu, langsung dijamah Jesus. Raini bilo mendebai bisnis. Arahkan hati pikiran saudara. Jangan dihujat bahasa ini. Ini adalah bahasa Jesus. Raini bilo mendebai bisnis. Ramba kis komik. Rakata kasamalama. Ramba kis komik. Bethlehem dekis rai di kis kro ilmi. And Jesus Christ ilmi. Ekwai di nama di imenas. Ilmi ko ilmi. Ilmi kis Kristo dan kami pendeta darah unjuk bekis rai. Dan kis kami Messi dai lemai di in Jesus rai. Haleluya Bapa. Engkau melihat hati kami, kerinduan kami pagi ini. Bukan melihat rupa. Karena kami segambar dan serupa Jesus. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ini seperti tunggul patung boneka. Ketika kami ketuaan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih hidup kami. Mainikin kuainimi, elamainimi, alamainikin Jesus Christ. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Mesias tanpa melalui salibku. Dekoinimi, alamainimi, elamainimi, kromi, eskrainimi, elamainimi. Siapapun taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pendeta dalam ujung, engkau akan melihat surga. Jangan menghujat Roh Kudus jikalau ingin bertemu Mesias di surga. Delai debila, animi kisrai demi elamainimi Yerusalem. Dekaimi elamainimi Jesus. Seperti ku katakan, akulah Mesias, bukan Lucifer. Mighty King Trinity dan Jesus Christ call me the Messiah. Aku sudah lama bersama anakku terkasih, hambaku Jimmy Carter, kurang lebih 7 tahun. Tapi 2023 lah aku berkobar-kobar, Roh Kudusku ada bersama dia, kurang lebih 2 tahun. Berbahagialah Wenas yang selalu bercakap-cakap dengan Jimmy, bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa malaikat. Dekai dibilo oleh mi dan kisah ini in Jesus Christ alami in Jesus alami kisah Bethlehem. Ketika orang merendahkan hati, maka dia akan melihat kasih Mesias. Jangan keraskan hatimu. Yang berbicara memang Jimmy Carter, lidah bibir manusia. Sekali lagi katakan, siapakah yang menggetarkan organ tubuh manusia tanpa Mesias? Ada amin. Elalabikis kami, elalabikis Jesus. Dekin kuainimi alamai, elalabikis berkomis GPDI, Getsemane pulang pisau. Anakku terkasih, Nora Ginter, Elia, elalabikis otak lokwi, Ani. Mereka hampir 9 tahun beribadah ke situ, mencari Tuhan luar biasa. 127 kilo hanya mencari Mesias. Kuainimi, elalabikis Christ and Jesus Christ. Artinya, berbahagialah orang mencari Mesias. Roh Kudus pun kuberikan secara gratis dan cuma-cuma. Karena kuanggap uang bensin mereka 300.000 untuk mencari Mesias. Tidak sanggup mereka untuk memberikan perpuluhan, tetapi langsung Roh Kuduslah yang mengelemai di Jesus. The King kami menemai enemy elastrin. Tuhan melihat hati di tempat ini masih kurang percaya dengan bahasa yang disampaikan Pak Jimmy. Bertobatlah. Karena bahasa Roh Kudus tidak bisa diartikan oleh siapapun kecuali Mesias. Lekoi nebi anamai kiskoi nebi. Jikau nebi anamai nebi Mesias. Lekis pun anamai kis Meriam Yusuf. Olami alamai elelala kami lawan Jesus Christ. Lekoi merah kai nebi. And Jesus pun olami kakak.
sempurna di pemandangan Mesias. Bible yang sudah dibentangkan sampai dalam bekeskum adalah Roh Kudus menuntun dia. Karena Jimmy tadi ngomong, Tuhan, sekiranya Bapakku sudah mengantar engkau itu kami pendeta Darul Kunjung. Tobatkan orang-orang dengan Bible-mu. Pedang bermata dua adalah Jesus. Enemy is wrong, enemy is right. Sekali lagi katakan, lembutkan hati kalian. Jangan hujat bahasa Mesias kalau ingin melihat Mesias. It's true, enemy because dari mana anakku terkasih Jimmy ingin mendapatkan bahasa roh ini tanpa Mesias? In Jesus Christ. Zaman sekarang sudah berjaga-jagalah. Mesias datang seperti pencuri hukum jikalau ingin kesempurnaan bahasa ini, nanti Wenas akan mengartikan secara ilmiah. Haleluya. Amin.
perjalanan kasih karunia yang telah Kau lakukan melalui Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh yang bekerja di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami semakin merasakan betapa indahnya kasih-Mu, betapa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kau selalu menolong kami dalam segala hal, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami, dan kami ada dalam hadirat-Mu saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Kau jamah dan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik Ekli, baik John Siadharma, dan juga Tuhan anak-anak-Mu yang lain semua. Walaupun mereka tidak hadir di tengah kami, Tuhan Yesus menumpahkan tangan atas mereka dan memberkati mereka secara khusus, supaya mereka semakin kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Biarpun umur semakin bertambah, tetapi sukacita, damai, sejahtera, kekuatan Tuhan Engkau limpahkan. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu dan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga. Memberkati anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, baik ujian untuk kelulusan, baik ujian untuk kenaikan kelas, baik dari tingkat SD, SMP, SMU, bahkan ada di perguruan tinggi. Ya Tuhan, yang juga menghadapi ujian skripsi, ya Tuhan, Brian Tama Putra di minggu hari yang kemarin, ya Tuhan, Engkau menolong dia. Engkau menyatakan kasih-Mu. Jika dalam pendidikan anak-anak kami ditolong Tuhan, maka di dalam masa depan mereka pekerjaan ke depan sudah Allah sediakan. Sebab Engkau yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Demikian kepada setiap keluarga, orang-orang tua dalam segala pekerjaan mereka, ya Tuhan, mata usaha mereka, baik sebagai pegawai negeri sipil, baik sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, baik sebagai wira swasta, baik sebagai para pengusaha, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pekebun, sebagai peternak, buruh upahan, dan semua ada dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami ada dalam berkat Tuhan. Engkau tolong Tuhan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan Engkau buka lapangan pekerjaan usaha, dan Engkau berotoritas dan membuktikan bahwa Engkau yang telah menentukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Bangsa dan negara kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ya Tuhan, desa, dusun, RT, RW di mana kami tinggal, seluruhnya ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan, seluruhnya ada dalam lawatan Tuhan. Walaupun banyak masalah, banyak bencana, dan banyak penderitaan, tetapi pertolongan Tuhan nyata. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Keluarga gereja kami, ibadah rumah tangga tempat keluarga Wenas. Engkau memberkati keluarga Wenas, dan Engkau memberkati apa menjadi pergumulan, dan Engkau menjadikan mereka kekasih milik-Mu yang ada dalam kehidupan, yang ada dalam lawatan Tuhan. Demikian kami semuanya, tubuh jiwa roh kami terpelihara di dalam kuasa Tuhan, terpelihara di dalam kasih perlindungan Tuhan, terpelihara di dalam berkat-berkat Tuhan. Sebab Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu mencurahkan segala sesuatu apa yang kami butuhkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah damai sejahtera Allah, terimalah kelimpahan berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita, baik untuk hidup di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Terima kasih, terima kasih.